Baik Bu, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan di bagian remedial quiz saya, yaitu quiz dari nomor 1 sampai nomor 5. Quiz pertama yaitu membuat kelas diagram dari studi kasus yang sudah diberikan, yaitu mengenai peminjaman buku. Di bagian pertama, kelas pertama itu ada mahasiswa dengan atribut umur bersifat integer dan atribut nama berbentuk string. Kemudian memiliki metode mengisi data diri dan meminjam buku. Yang kedua, ada kelas buku dengan atribut judul buku dengan string dan atribut halaman dan bentuk integer. Kemudian memiliki metode status buku dan juga ketersediaan buku. Kemudian ada kelas yang ketiga yaitu petugas dengan atribut nama dengan bentuk string, umur dengan bentuk integer. Kemudian dengan metode approve request dan mengirim notif. Hubungan dari mahasiswa kepada petugas yaitu hubungan many to one, yang hubungannya merequest pinjam dari mahasiswa ke buku dari many to one, yaitu membaca. Hubungan dari buku ke petugas yaitu memeriksa many to one. Kemudian di nomor 2 membuat activity diagram. Dibuat ada 2 activity diagram. Saya memilih di bagian login dan juga pencarian buku. Di bagian activity diagram buku, pengguna membuka laman login, kemudian sistem menampilkan laman login, kemudian user atau pengguna memasukkan password atau username, kemudian sistem akan memvalidasi credential. Jika datanya tervalidasi dan valid, pengguna akan masuk ke dalam laman dashboard. Kemudian jika invalid, sistem akan menampilkan pesan error. Di bagian activity diagram mencari buku, pengguna memilih opsi pencarian, kemudian sistem akan menampilkan opsi pencarian. Kemudian pengguna akan memasukkan kata kunci pencarian seperti ID, judul buku atau nama penulis. Kemudian sistem akan menampilkan buku sesuai dengan kata kunci pencarian yang dimasukkan oleh pengguna. Di bagian nomor 3 yaitu membuat 2 sequence diagram. Saya membuat satu sequence diagram mengenai peminjaman dari buku, kemudian sequence diagram kedua yaitu cara pengembalian buku. Di bagian sequence diagram pertama ada dua aktor yaitu mahasiswa dan petugas, dan ada 3 objek yaitu perpustakaan, sistem penyimpanan, dan data pengguna. Dari sequence diagramnya ada memilih buku, lanjutkan ke perpustakaan yaitu merequest pinjam, kemudian petugas akan menginput data peminjaman kepada sistem penyimpan, kemudian dari sistem penyimpan akan verifikasi input kepada data peminjaman. Di data peminjaman akan cek ulang, yang kemudian setelah dicek ulang akan menyerahkan buku. Yang dilakukan oleh petugas akan menyerahkan buku atau salinan e-book kepada mahasiswa. Di bagian yang kedua ada 2 aktor yaitu mahasiswa dan petugas, kemudian 1 objek yaitu data pengembalian. Di bagiannya ada mengembalikan buku, kemudian petugas akan menginput pengembalian buku. Di bagian data pengembalian akan melakukan verifikasi kesesuaian, dan kemudian data pengembalian akan memverifikasi data pinjam pengembaliannya. Kemudian nomor 4 ada ditanya mengenai requirement di bagian 2 bagian, yaitu di completeness dan juga konsistensi. Untuk di bagian completeness, requirement yang memastikan studi kasus telah lengkap. Requirement completeness adalah requirement yang memastikan studi kasus yang telah lengkap dan keperluan dasar pengguna sudah terlengkapi. Dengan faktor pengecekan yaitu memiliki aktor, semua proses jelas dan konsisten, kemudian terdapat persetujuan. Di bagian konsistensi adalah requirement yang memastikan semua proses konsisten dan jelas. Cara pengecekannya ada beberapa, yaitu buku tidak dapat dipinjam jika
dalam status sedang dipinjam. Kemudian mahasiswa harus mencatat dengan melakukan kontak dengan petugas. Di bagian nomor 5 yaitu menyebutkan minimal 2 karakteristik dari perangkat lunak yang dapat diuji. Saya memilih di bagian operabilitas dan observabilitas. Di bagian observabilitas yaitu menguji apakah sistem mudah digunakan. Contoh pengujiannya yaitu tampilan UI yang mudah dilihat atau digunakan, notifikasi yang mudah dilihat atau digunakan, kemudian tombol yang bekerja. Di bagian observabilitas yaitu menguji apakah sistem memperlihatkan hasil proses. Contoh pengecekannya yaitu status buku yang jelas, notifikasi yang dapat diterima atau dikirim, kemudian riwayat peminjaman dari pengguna. Sekian dari remedial saya, Bu. Selamat siang.